Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan presentasi dengan judul Pengaruh Brand Awareness terhadap keputusan pembelian produk Aqua, studi pada remaja di RT 5 Utan Kayu Utara. Sebelum masuk ke materinya, saya akan memperkenalkan tim-tim dari kelompok saya. Yang pertama ada Husnia, yang kedua ada Claudia Chrysopars, yang ketiga ada Nidia Putri Astari, yang keempat Nur Indah Casutri, saya sendiri, dan yang kelima ada Putri Ayu Fikarudin. Untuk selanjutnya kepada Husnia saya persilahkan membacakan materi. Dalam presentasi kali ini terdapat satu pendahuluan terdiri dari tujuan penelitian dan metode analisis data, dua tinjauan pustaka terdiri dari definisi merek, peranan dan strategi dan kegunaan merek, strategi merek, ekuitas merek, brand awareness, indikator keputusan pembelian dan indikator pembelian. Ketiga, analisis data dan pembahasan terdiri dari profil perusahaan, deskripsi data, analisis, dan pembahasan. Keempat, penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. 1. Pendahuluan, tujuan penelitian dan metode analisis data. Dalam penelitian kami terdapat tujuan penelitian yang terdiri dari 1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh brand awareness terhadap merek Aqua. 2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh brand awareness terhadap keputusan membeli. 3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh periklanan terhadap keputusan membeli melalui brand awareness. Metode analisis data. Dalam melakukan penelitian, kami menggunakan metode penelitian deskriptif, kuantitatif, serta metode pengumpulan data kuesioner pada air mineral kemasan dalam merek Aqua. Dua, tinjauan pustaka. Definisi merek, peranan dan kegunaan merek, strategi merek, ekuitas merek, brand awareness, indikator keputusan pembelian, dan indikator pembelian. Merek atau biasa juga disebut dengan brand. Dalam komunikasi pemasaran, merek dapat dikatakan sebagai entitas utama. Terdapat definisi merek menurut para ahli. Menurut Neumann, merek merupakan gut feeling, yaitu perasaan mendalam mengenai produk, jasa, dan perusahaan. 2. Menurut Kotler, merek adalah janji dari produsen untuk menyampaikan sekumpulan keistimewaan, keuntungan, dan layanan secara konsisten terhadap konsumen. 3. Menurut Andi Ciptono, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Dan selanjutnya ada peranan dan kegunaan merek. Merek memegang peranan sangat penting. Salah satunya adalah untuk menjembatani harapan konsumen pada saat kita menjanjikan sesuatu kepada konsumen. Menurut Turianto, ada beberapa faktor. Yang pertama ada merek mampu membuat janji emosi menjadi konsisten dan stabil. Yang kedua ada merek mampu menembus tiap pagar budaya dan pasar. Yang ketiga, ada merek mampu menciptakan komunikasi interaksi dengan konsumen. Yang keempat, ada merek sangat berpengaruh dalam membentuk perilaku konsumen. Dan yang terakhir, merek memudahkan proses pengambilan keputusan pembelian oleh konsumen. Dan selanjutnya ada strategi merek. Strategi merek meliputi pemilihan unsur merek, penetapan dimensi citra, atau image dan perancangan.
Yang pertama ada strategi pemerakan, yaitu pemilihan unsur merek dapat dilihat pada nama merek, barang atau jasa yang memiliki implikasi bagi pilihan merek, yaitu menurut Coulter dan Keller. Unsur merek lain adalah logo, simbol, karakter, dan slogan, juga mampu menggantikan tugas lama dan melengkapi nama merek sehingga mampu membangun kesadaran akan merek dalam citra merek. Dan ada Asosiasi Pemasaran Amerika mendefinisikan merek sebagai nama, istilah, simbol, atau desain, atau juga kombinasinya, yang ditujukan agar dapat mengenal barang atau jasa dari satu atau sekelompok penjual dan membedakannya dari produk dan jasa para pesaing. Dan selanjutnya ada ekuitas merek, yaitu terdiri dari brand awareness, perceived quality, brand association, dan brand loyalty. Sekarang kita masuk ke brand awareness. Brand awareness adalah kemampuan merek yang muncul di benak konsumen ketika mereka berpikir tentang produk tertentu dan seberapa mudah bahwa produk tersebut muncul. Brand awareness meliputi suatu proses mulai dari perasaan tidak mengenal merek hingga yakin bahwa merek itu adalah satu-satunya dalam kelas produk atau jasa tertentu. Di sini juga ada peran brand awareness, yaitu brand awareness menjadi sumber asosiasi lain. Yang kedua ada familiar atau rasa suka. Yang ketiga ada substansi atau komitmen. Dan yang keempat ada mempertimbangkan brand. Dan yang selanjutnya ada indikator brand awareness, yaitu ada 4. Ada puncak pemikiran atau top of mind, yaitu merek yang disebutkan pertama kali oleh konsumen atau yang pertama kali muncul dalam benak konsumen. Yang kedua ada pengingatan kembali terhadap merek. Yang ketiga ada pengenalan merek, yaitu tingkat minimal dari kesadaran merek. Maksudnya mengenal suatu merek muncul lagi ketika dilakukan peringatan kembali lewat bantuan. Dan yang terakhir adalah tidak menyadari merek, tingkat paling rendah dalam piramida kesadaran merek. Yang selanjutnya ada keputusan pembelian. Menurut Schiffman dan Kanuk, keputusan adalah seleksi terhadap 2 pilihan alternatif. Dengan kata lain, pilihan alternatif harus tersedia bagi seseorang ketika mengambil keputusan. Yang kedua ada menurut Fandi Ciptono, pada penelitian Kristiana, perilaku konsumen adalah tindakan yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh, menentukan produk dan jasa, dan proses pengambilan keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan-tindakan tersebut. Selanjutnya ada beberapa indikator keputusan pembelian. Yang pertama ada pengenalan masalah, yang kedua ada pencarian informasi, yang ketiga ada evaluasi alternatif, yang keempat ada keputusan pembelian, dan yang kelima ada perilaku setelah pembelian. Selanjutnya ada hipotesis brand awareness, positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian air minum dalam kemasan merek Aqua. Yang ketiga ada analisis data dan pembahasan. Di bawahnya berupa profil perusahaan, deskripsi data, analisis, dan pembahasan. Yang pertama ada profil perusahaan. Aqua adalah sebuah merek air minum dalam kemasan atau disebut AMDK yang diproduksi oleh PT Aqua Golden Mississippi di tahun 1973 dan didirikan oleh Tirto Utomo. Pada tahun 1998, karena ketatnya persaingan yang muncul, Liso Tirto sebagai pemilik Aqua sepeninggal ayahnya menjual sahamnya kepada Danone di tahun 1998. Pada tahun 2000, bertepatan dengan pergantian milenium, Aqua meluncurkan produk berlabel Danone. Menurut data Aspadin, saat ini diperkirakan ada 400 perusahaan AMDK yang menjajakan tak kurang punya lebih dari suatu merek yang memproduksi second brand. Contohnya, Aqua juga memproduksi Fit,
hadirnya second brand tersebut untuk merespon tuntutan pasar yang menginginkan air minum berstandar tapi dengan harga terjangkau daripada membeli air isi ulang. Namun demikian, Aqua sebagai salah satu produsen air minum terbesar dan pertama di Indonesia masih menjadi market leader dalam bisnis AMDK. Tetapi, Aqua tetap tidak menghendaki para pelanggannya beralih ke produk lain. Selanjutnya ada deskripsi data yang menggambarkan data telah terkumpul sebagaimana adanya, membuat simpulan yang berbentuk umum dan generalisasi. Dalam deskripsi data ini, penulis akan menggambarkan kondisi responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini dilihat dari karakteristik responden. Berikutnya ada data responden dengan jenis kelamin perempuan, ada 76% dan data laki-laki ada 24%. Selanjutnya, karakteristik responden berdasarkan usia yang telah menjawab kuesioner kami, dimulai dari usia kurang dari 20 tahun, sebanyak 21 orang dengan persentase 42%, dan usia 21 sampai 30 tahun sebanyak 29 orang dengan persentase 58%. Selanjutnya, karakteristik responden berdasarkan pekerjaan. Diketahui bahwa responden yang paling banyak adalah karyawan, yaitu sebanyak 32 orang. Pelajar atau mahasiswa sebanyak 12 orang, pekerjaan lainnya sebanyak 4 orang, dan wirausaha sebanyak 2 orang. Hal ini menunjukkan bahwa pekerja responden sebagai karyawan adalah yang paling dominan. Selanjutnya, kami akan membahas analisis dan pembahasan berdasarkan data kuesioner yang kami dapatkan. Pengukuran data brand awareness yang kami lakukan terdapat 4 tingkatan, yaitu yang pertama, analisis top of mind. Pada analisis ini, kami memberikan pertanyaan tentang merek air minum dalam kemasan apa yang paling Anda ingat. Berdasarkan tabel keseluruhan dari analisis top of mind tersebut, bahwa brand Aqua memiliki persentase paling tertinggi sebanyak 61,5% dibandingkan dengan brand-brand lainnya. Hal ini menunjukkan brand Aqua merupakan brand pertama yang diingat oleh para responden yang telah mendapatkan posisi yang terbaik di benak para konsumen. Yang kedua, analisis brand recall. Masih menggunakan pertanyaan, sebutkan merek air minum dalam kemasan yang Anda ketahui selain Aqua. Berdasarkan tabel analisis tersebut, Oasis memiliki persentase 6,6%, Fit 7,8%, Aqua 61,5%, Lime Mineral 6,1%, dan Nestle 3,7%. Selanjutnya, yang ketiga ada analisis brand recognition. Sebanyak 99% responden yang sangat mengenal brand Aqua. Dan yang keempat ada analisis brand unaware. Dari hasil analisis responden yang terdapat pada analisis brand recognition menunjukkan bahwa ada 1 orang yang tidak mengenali produk minuman kemasan Aqua. Uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada suatu kuesioner tersebut mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Dari 12 pertanyaan yang ada di dalam kuesioner yang disebar pada 50 orang responden, akhirnya didapatkan data valid dengan semua nilai R hitung di atas R tabel yang senilai 0,279. Uji reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur kuesioner yang merupakan data variabel. Kuesioner dikatakan reliabel jika masing-masing
pertanyaan dijawab responden secara konsisten dari waktu ke waktu. Suatu kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cornbush alpha lebih besar dari 0,6. Dan untuk data uji reliabilitas dari data kuesioner sebelumnya, data untuk pengaruh brand awareness pada remaja RT5 di hutan kayu dinyatakan valid karena nilai Cornbush alpha yang didapat dari perhitungan melalui SPSS didapat senilai 0,802 yang mana angka tersebut nilainya lebih besar dari patokan Airtable yaitu 0,6. Penutup, kesimpulan, dan saran. Kesimpulan, ekuitas merek Aqua dipengaruhi langsung oleh persepsi kualitas dan loyalitas, pendistribusian yang mudah dijangkau pasar, ketetapan ukuran, dan jingle iklan yang khas mudah untuk diingat langsung oleh customer sebagai ciri khas produk Aqua. Indikatornya adalah konsumen dapat menyebutkan ciri-ciri dan kelebihan dari produk dan langsung mengingat produk Aqua ketika pertama kali mendengar produk apa yang ada di pikiran Anda ketika mendengar kata air mineral. Dari uraian di atas dinyatakan bahwa peran brand awareness dan tingkat kepedulian masyarakat terhadap suatu produk sangatlah penting. Berdasarkan data-data dan analisis yang sudah dibuat, dapat dinyatakan bahwa kepopuleran suatu produk dapat meningkatkan keinginan untuk membeli calon konsumen. Saran, Aqua perlu meningkatkan kualitas dengan kesadaran dan pengalaman akan suatu produk yang pernah dibeli oleh masyarakat menjadi acuan dalam pemilihan produk dalam kategori tersebut. Perlu juga adanya inovasi dari kemasan, varian, bahkan iklan produk Aqua agar selalu teringat dan tersimpan di memori customer. Demikian beberapa presentasi yang bisa kami sampaikan. Bila mana ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.